Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'matillah wa la haula wa la quwata illa billah lan nabiyya ba'da asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmatnya dan hidayahnya hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kenikmatan iman dan Islam sehingga masih dapat bertemu dalam forum yang penuh keberkahan ini dalam acara Syafari Ramadan yang hari keberapa ya sudah menjelang akhir. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Ketua Pimpinan Wilayah Muslimat NU Jawa Barat, Dr. Hajah Raden Ella MG Rikomala, MMPD, beserta seluruh jajaran pengurus PW Muslimat NU Jawa Barat. Yang saya hormati jajaran Ketua 1, Dr. Hajah Nani Muharromah MMPD, Ketua 2, Dr. Anda Hajah Elis Badriah Nur Asikin MMPD, Ketua 3, Dr. Anda Hajah Yayah Rohayati MMPD, Ketua 4, Profesor Dr. Hajah Ulfi HMSI, Ketua 5, Dr. Hajah Mumu Mulyati MMPD, Ketua PC Muslimat NU Jawa Barat beserta jajaran. Yang saya hormati narasumber kita hari ini, alhamdulillah telah hadir Dr. Hajah Tamara Hanum Junaidi, SPA MKes, yang alhamdulillah sekarang sudah hadir ya dok ya, hatur nuhun atas kehadirannya. Sami-sami. Serta tidak lupa hadirin rahimakumullah yang saya hormati dan saya banggakan, kami ucapkan selamat datang kembali dalam acara Safari Ramadan PW Muslimat NU Jawa Barat. Selanjutnya, mohon izin saya Fitriani Kosasi sebagai MC hari ini akan membacakan susunan acara Safari Ramadan. Yang pertama adalah pembukaan, kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga pembacaan sholawat Nabi, keempat pembacaan tawasul, kelima sambutan dan mewakili Ketua PM Muslimat NU Jawa Barat, keenam mau'izah hasanah, ketujuh tanya jawab, dan kedelapan doa beserta penutup. Demikian susunan acara pada hari ini, semoga dapat berjalan dengan lancar dan seiring berjalannya waktu, peserta acara Safari Ramadan ini akan terus bertambah. Hadirin rahimakumullah, mengawali kegiatan hari ini, marilah kita buka acara Safari Ramadan dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Ibu Hajah Iib Saripah SPDI dari PCMNU Kabupaten Pangandaran. Dilanjutkan dengan pembacaan sholawat Nabi yang juga akan dikumandangkan oleh grup sholawat PCMNU Kabupaten Pangandaran. Mangga, silakan. Ada makan kasih lalu hari Jumat kan ini lagi Isya. Oh iya libur. Kayaknya cerita nak mulai. Kembali assalamualaikum kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Berikutnya adalah pembacaan tawasul oleh Ibu Hajah Epon Faridahani, SPDI dari PCMNU Kabupaten Ciamis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Billahi ta'ala al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Khususan ila ruhi sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil ighfirli wa liwalidayya amin. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila kafatil anbiya'i wal mursalin sallallahu wasallam alaihim, khususan ila hadrati abina Adam alaihi salam wa ummina Hawa alaihi salam, wa khususan ila hadrati sayyidina Ibrahim alaihi salam, wa khususan ila hadrati sayyidina Musa alaihi salam, وخصوصا إلى حضرة سيدنا عيسى عليه السلام، وخصوصا إلى حضرة سيدنا محمد عليه السلام. وفق الله جميع ميزانه وحسن مقاصدنا يوم الآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر
اغفر لي ولوالدي آمين. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا Neng, eta itu bikin ulat kamu kayu kan nenek. Bitiung neng tak putar. الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. والله الموفق لأقوال الطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya mari kita simak sambutan atas nama PW Muslimat N2, Dr. Anda Hajah Ais Badriah Nur Asikin, MMPD. Kepadanya kami silakan. Terima kasih. Damang teteh. Alhamdulillah, saya mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Orang kan motor batunya. Washolli Kan wasallam ala Rasulillah wa ala alihi wa masalah. La haula wala quwwata illa billah.
Yang terhormat Ibu Ketua PW Muslimat NU Jawa Barat, yang kami cintai, kami hormati, kami banggakan, Ibu Dr. Hajah Raden Ella Giri Komala, beserta seluruh sahabat-sahabat di lingkungan PW Muslimat NU Jawa Barat. Dan yang sangat kami banggakan, narasumber ini perlu kami informasikan, beritahukan kepada jamaah. Narasumber hari ini adalah merupakan kado terindah untuk PW Muslimat NU Jawa Barat. Beliau adalah Hajah Tamara Hanum Junaidi, dokter spesialis anak MKes. Untuk diketahui bersama bahwa kita dianugerahi pewaris daripada pimpinan NU, putra-putri yang memiliki dedikasi dan giroh untuk mengabdikan diri di Muslimat NU sebagai utusan daripada Syekh Hasyim Asy'ari. Siapa yang mengurus NU, itulah adalah santriku. Ini santri-santri founding father kita, semuanya penuh dedikasi untuk membesarkan NU. Kita yang butuh NU, bukan NU butuh kita. Dan alhamdulillah beliau pada hari ini akan menyampaikan berkenaan dengan tugas-tugas muslimat, yang mana muslimat juga memiliki tugas vaksinasi. Untuk itu vaksinasi anak berapa lama nih ya Teh ya Teh Ella, tugas kita di Gavi berkenaan dengan imunisasi anak. Nah, ini kebetulan kita punya pakarnya nih, biar lebih tahu. Satu itu. Yang kedua, materi ini sangat sinergi berkaitan dengan materinya dari Prof. Umu berkenaan dengan ketahanan keluarga, bahwa etika perempuan, diantaranya waktu kemarin Prof. Umu itu menyampaikan bahwa salah satu etika perempuan yang solihah itu, muslimat itu harus menjadi solihah. Di antaranya adalah ketahanan fisik. Dimulai itu saya langsung tangkap, imunisasi. Nah, dari imunisasi, jadi ini nanti akan lebih mendalam dan lebih paham kita pentingnya imunisasi dari sejak dini sampai nanti kita untuk memberikan ketahanan tubuh kita yang membentuk tubuh yang memiliki ketahanan keimanan, ketahanan akhlak, dan ketahanan tubuh secara fisik, yaitu kesehatan lahir dan batin. Untuk itu terima kasih Ibu Dr. Tamara, bahwa ini muslimat itu sudah lama menantikan daripada hadirnya putra putri daripada keluarga besar Bapak Mahbub Junaidi dan ibunya Ibu Hasni Mahbub Junaidi. Inilah putrinya. Serasa melihat ibundanya, cantik, semampai. Wah, hebat sekali lah. Terima kasih ya untuk ini. Dan ibu-ibu terima kasih juga dari PC semuanya, yang dalam hal ini sohibul hajatnya adalah Kabupaten Pangandaran, Ciamis, Kota Banjar. Terima kasih. Untuk itu pula seluruh para jumiat ikuti dengan seksama apa materi yang akan disampaikan oleh narasumber ini,
memang ini berkaitan erat dengan program-program kemuslimatan, diantaranya adalah di bidang kesejahteraan muslimat, Yayasan Kesejahteraan Muslimat YKM, ikuti bersama dengan penuh kesungguhan. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruhnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Haja atas sambutannya dan hadirin yang berbahagia. Tiba waktunya bagi kita pada sesi Mau'izah Hasanah yang akan disampaikan oleh Dr. Hajah Tamara Hanum Zunaidi, SPA MKes dengan tema imunisasi pada anak, tema yang sangat menarik sekali karena kita tahu masih banyak pro dan kontra ya Dok ya. Mudah-mudahan dengan ada sesi ini kita bisa jadi clear dan memberikan yang terbaik untuk keturunan kita. Dr. Hajah Tamara Hanum Zunaidi, SPA MKes, beliau merupakan dokter spesialis anak lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran tahun 2002, dan kini bekerja di Rumah Sakit Herwina Arca Manik Bandung. Kepada Dr. Hajah Tamara kami silakan. Mangga Dok. Atur nuhun teh. Saya share screen ya. Ya, sebentar, Mbak. Enggak, Dok. Udah bisa. Enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ketua PWNU Jabar, Teh Ella. Kemudian terima kasih juga kepada Teh Eis yang sudah memberikan kesempatan pada saya untuk men-share, membagi ilmu mengenai imunisasi pada anak. Seperti kita ketahui, pada masa-masa pandemi kemarin, imunisasi pada anak sangat-sangat menurun. Mengapa demikian? Karena waktu itu ibu-ibu takut membawa anaknya untuk ke rumah sakit. Sehingga penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah hilang malah muncul kembali. Misalnya polio, tadinya itu di Indonesia sudah tidak ada, tapi timbul lagi beberapa kasus polio. Juga misalnya penyakit difteri, tadinya sudah hilang, sekarang ada lagi. Maka sekarang saya akan memaparkan bagaimana pentingnya imunisasi pada anak. Slide. Imunisasi berasal dari kata imun. Imun itu ya berarti kebal. Dengan imunisasi, kita dapat diartikan untuk upaya meningkatkan kekebalan tubuh secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila kita suatu saat terpejan oleh penyakit tersebut, kita insya Allah tidak akan sakit. Ataupun bila terkena juga, sakitnya akan menjadi lebih ringan. Anak yang diimunisasi berarti anak tersebut diberikan kekebalan terhadap suatu penyakit tertentu. Nah, sekarang apakah yang disebut dengan vaksinasi? Vaksinasi adalah imunisasi aktif, yaitu dengan memberikan vaksin. Vaksin ini adalah berupa antigen yang akan merangsang pembentukan imunitas atau antibodi oleh sistem tubuh kita. Jadi pada intinya, kalau kita diberikan vaksinasi, supaya tubuh kita itu kenal terhadap penyakit tersebut. Jadi kalau ada penyakit yang datang, tubuh kita sudah bisa melawan penyakit yang akan menyerang. Iya, tentang imunisasi.
yang akan menyerang anak tersebut. Nah, apakah tujuan imunisasi? Tujuan imunisasi pada dasarnya ada 3. Pertama yaitu pastinya melindungi seseorang terhadap penyakit tertentu. Dengan kita melindungi penyakit ini, maka tentunya akan menurunkan angka kejadian atau akan mengubah epidemiologi penyakit tersebut. Dengan untuk hasil akhirnya, maka penyakit itu akan hilang, yaitu eradikasi dari penyakit sebagai final goal-nya. Nah, apa saja penyakit-penyakit yang bisa kita cegah dengan imunisasi? Ternyata penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi itu alhamdulillah cukup banyak. Seperti hepatitis B, yaitu kemudian polio, apalagi TBC, difteri, pertusis atau batuk kerjan, tetanus, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus influenza tipe B, kemudian penyakit yang disebabkan oleh kuman pneumokokus. Ada juga penyakit diare yang disebabkan oleh rotavirus, penyakit influenza, penyakit campak, kemudian penyakit gondongan, penyakit rubella, penyakit tifus, hepatitis A, cacar air, penyakit-penyakit yang disebabkan oleh virus papilomavirus yang bisa menyebabkan kanker serviks. Kemudian sekarang sudah mulai ada juga imunisasi untuk penyakit demam berdarah. Maaf sekali dok, itunya Ya. tayangannya belum. Padahal Bu Dr. Tamara sudah dijadikan co-host kata Kang Latif. Silakan langsung. Tayangannya belum muncul. Belum muncul ya? Sudah muncul belum, Bu? Sudah. Ada. Yeah. Ada. Yang sebelum-sebelumnya hilang ya? Ya, Nanti baru di ada ini sekarang. aja dok, Ya. di-share aja nanti bahannya dok. Oh iya. Jadi Ibu-Ibu, penyakit-penyakit yang dapat dicegah oleh imunisasi ini alhamdulillah cukup banyak. Ya misalnya penyakit hepatitis B, penyakit polio, TBC, difteri, batuk kerjan, tetanus, penyakit yang disebabkan oleh hemophilus influenza yang tipe B, penyakit oleh kuman pneumokokus, ada juga diare, influenza, campak, gondongan, rubella, tifus, hepatitis A, cacar air, kemudian penyakit yang disebabkan oleh virus papiloma, juga yang sekarang yang terbaru sudah ada imunisasi untuk penyakit demam berdarah. Nah, sekarang kita mulai membahas tentang penyakit-penyakitnya. Pertama ialah penyakit hepatitis B. Apa itu penyakit hepatitis B? Ya, penyakit ini disebabkan oleh virus hepatitis yang bisa merusak hati. Cara penularannya bisa secara horizontal maupun vertikal. Misalnya, horizontal itu dari darah, dari suntikan yang tidak aman, dari transfusi, maupun dari hubungan seksual. Sedangkan secara vertikal itu bisa menurun dari ibu kepada bayinya selama proses persalinan. Gejala klinis dari penyakit ini biasanya disertai dengan kelemahan, ada gangguan pencernaan, warna kuning pada mata atau kulit. Komplikasi yang bisa terjadi bisa menyebabkan kanker hati, sirosis hepatis, bahkan kematian. Nah, apa yang disebut penyakit poliomyelitis? Poliomyelitis adalah penyakit pada susunan saraf pusat yang disebabkan oleh virus polio. Virus polio ini ada 3 macam, yaitu tipe 1, 2, dan 3, yang bisa menyebabkan anak menjadi lumpuh. Caranya ialah penularannya melalui kotoran manusia atau tinja yang terkontaminasi oleh virus. Gejalanya biasanya ada demam, nyeri otot, dan kelumpuhan. Komplikasi penyakit ini bisa menyebabkan kematian. Mengapa? Karena otot yang terinfeksi itu bisa menyerang otot pernafasan. Sehingga kita tidak bisa bernafas dengan baik. Ini seperti ini, mungkin terlihat ya gambarnya ya. Pada tahun 40 atau 50-an di Amerika, anak-anak terserang virus polio. Anak-anak ini seumur hidupnya akan tergantung oleh mesin yang kita sebut iron lung. Nah, ini karena dia menyerang ke otot-otot pernafasannya. Bisa dibayangkan
orang ini 60 tahun hidup di mesin Iron Lung ini. Jadi virus polio itu tidak hanya menyerang, yang kita tahu kan biasanya menyerang kaki, yang jadi lumpuh, tetapi yang paling berat itu bila virus polio ini menyerang kepada otot pernafasannya. Nah, TBC. TBC ini penyakit yang sangat-sangat menular. Indonesia ini termasuk ketiga di dunia yang banyak penyakit TBC-nya setelah Cina dan India. Penyakit TBC ini disertai gejala klinis misalnya panas yang lama, batuk yang lama, batuk berdarah, nyeri dada, bahkan bisa menimbulkan kematian. Karena TBC ini bisa menyerang ke semua organ. Kita kenal dengan TBC kulit, TBC tulang, TBC kelenjar, paling banyak memang TBC paru-paru, tetapi yang paling berat, TBC ini bisa menyerang ke selaput otak, yang kita sebut meningitis TBC. Nah, sekarang kita masuk ke penyakit difteri. Penyakit difteri ini disebabkan oleh bakteri. Nah, gejala klinisnya biasa radang tenggorokan, hilang nafsu makan, kemudian akan timbul seperti selaput atau membran yang mengenai saluran pernafasan. Sehingga anak yang terkena difteri, saluran pernafasannya akan tersumbat. Mereka akan susah sekali bernafas, bisa juga menyerang ke otot jantung, ke saraf, bahkan bisa menyebabkan gagal ginjal. Ini contoh-contoh dari penyakit difteri. Kelihatan sekali di sini bahwa saluran pernafasannya itu tertutup oleh selaput atau membran. Sehingga anak akan sukar bernafas. Biasanya malah kita harus membuat lubang di saluran pernafasannya yang kita sebut tracheostomi. Apa yang disebut dengan pertusis? Pertusis atau batuk kerjaan mungkin lebih dikenal dengan batuk 1000 hari. Karena batuk ini sangat-sangat lama, bahkan bisa sampai 3 bulan. Gejala klinisnya anak ada demam, ada batuk, kemudian bisa menjadi ada mukanya merah, lidahnya menjulur, perdarahan di mata, dan anak bisa sesak. Komplikasi dari penyakit ini bisa menyebabkan pneumonia atau yang kita sebut radang pada paru-paru, bisa menyebabkan perdarahan, dan bahkan bisa menyebabkan radang pada selaput otak, bahkan bisa menyebabkan kematian, koma dan kematian. Tetanus. Tetanus ini biasanya kotorannya masuk melalui luka. Gejala klinisnya biasanya ada kaku pada otot rahang dan leher. Anak akan kesulitan menelan, ada kaku perut. Gejala berikutnya biasanya kejang, dan komplikasi yang paling berat, dia akan menyebabkan infeksi lain yang akan dapat menyebabkan kematian. Ini kelihatan anak dengan tetanus bahwa otot-ototnya kaku dan anaknya kejang. Kemudian apa yang bisa menyebabkan penyakit yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B? Penyakit ini bisa menyerang semua organ. Misalnya bisa menyebabkan radang pada selaput otak, bisa menyebabkan pneumonia, bisa menyebabkan radang sendi, bisa menyebabkan juga radang-radang pada sel. Anak dengan penyakit yang disebabkan oleh Haemophilus influenza tipe B ini biasanya anaknya ada demam, ada kaku kuduk, bahkan hilang kesadaran. Bila mengenai paru-paru yang kita sebut pneumonia, anak akan menjadi sesak dan bisa juga menyebabkan kerusakan pada alat pendengarannya. Pneumokokus adalah penyakit infeksi pada saluran nafas. Dan pneumokokus ini penyebab utama dari penyakit pneumonia atau radang pada paru-paru. Selain itu, pneumokokus juga bisa menyebabkan meningitis radang selaput otak, bisa menyebar ke pembuluh darah, sinusitis, otitis media atau radang telinga tengah, konjungtivitis atau radang pada mata. Komplikasi yang terjadi ini bisa juga menyebabkan kematian. Nah, diare. Diare pada anak biasanya disebabkan oleh virus yang kita sebut rotavirus.
Biasanya anaknya diarenya cair, ada muntah, demam, dan sakit perut. Diare ini merupakan penyebab utama kematian pada anak kurang dari 5 tahun, karena diare ini akan menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan. Influenza. Penyakit influenza, gejala klinisnya biasanya ada demam, ada rinitis, nyeri tenggorokan, batuk, nyeri kepala, nyeri otot. Komplikasi dari influenza ini bisa menyebabkan radang pada paru-paru, bahkan kematian. Campak. Campak menularannya melalui udara atau percikan ludah dari bersin atau batuk. Gejala klinisnya biasanya ada demam, kemudian ada timbul ruam atau merah-merah. Biasanya mulainya tuh di belakang telinga dan menyebar ke seluruh tubuh. Komplikasi dari campak bisa menyebabkan radang paru-paru, radang dari otot jantung, radang dari otak, kemudian radang telinga tengah, bahkan bisa menyebabkan ulkus pada korneanya. Ini contoh penyakit campak, anak dengan penyakit campak. Kita lihat ada res atau merah-merah. Biasanya mulai dari belakang telinga dan menyebar ke seluruh tubuh. Nah, ini MAMS yang kita sebut gondongan atau parotitis. Penyakit ini juga gejala klinisnya demam, nyeri-nyeri sendi, lemah, nyeri kepala. Komplikasinya ini bisa menyebabkan juga radang pada otak, radang pada orkitis yaitu dan bisa menyebabkan ketulian. Ini gondongan. Gondong ini bisa satu sisi ataupun dua-duanya bengkak di bawah leher. Rubella. Rubella ini penyakit yang disebabkan oleh virus. Gejalanya biasanya demam, radang pada mata, ada ruam, dan ada pembekakan dari kelenjar di leher. Komplikasi dari penyakit ini bahayanya kalau rubella itu menyerang pada ibu-ibu yang sedang hamil, karena bisa menyebabkan anaknya itu terkena yang kita sebut rubella kongenital. Biasanya itu ada kelainan jantung, kelainan mata, bahkan anaknya bisa hilang pendengarannya atau tuli. Bila ibu-ibu terkena rubella pada trimester pertama, biasanya akan menyebabkan keguguran atau abortus. Ini penyakit rubella. Nah, Japanese encephalitis adalah penyakit yang disebabkan oleh virus. Biasanya ini ditularkan melalui gigitan nyamuk. Gejala klinisnya sebagian besar asimptomatis, tetapi gejala ini juga bisa menyebabkan Japanese encephalitis yang berat karena akan menyebabkan komplikasi seperti kelumpuhan, gangguan perilaku, kesulitan belajar, bahkan kematian. Penyakit demam tifoid atau yang biasa disebutkan penyakit tifus ya. Gejala klinisnya biasanya demam, ada gangguan pencernaan, gangguan kesadaran. Komplikasi dari penyakit ini bisa menyebabkan perdarahan usus, perforasi, kemudian ada bahkan yang berat itu bisa menyebabkan radang pada otak dan radang pada jantung. Hepatitis A. Selain hepatitis B yang tadi saya sebutkan, ada juga imunisasi yang bisa mencegah hepatitis A. Hepatitis A ini gejala klinisnya biasanya lelah, anaknya lelah, mual, muntah, nyeri perut, kehilangan nafsu makan, nyeri otot, dan kuning pada kulit dan matanya. Varicella atau yang kita sebut juga cacar air, gejala klinisnya biasanya ada demam, ada merah-merah, anaknya lemah, nyeri tenggorokan, nyeri kepala, atau ada batuk. Komplikasi dari cacar air ini bisa menyebabkan pneumonia dan radang pada otak. Ini cacar air gambarnya. Nah, ini yang kita sebut human papilloma virus atau virus. Virus ini untuk mencegah penyakit yang kita sebut kanker serviks. Kanker serviks yang disebabkan oleh virus HPV ini biasanya menular melalui hubungan seks. Biasanya itu
usia dimulai hubungan seksnya itu lebih awal, dan biasanya karena ada tingkah laku yang menyimpang, misalnya berganti-ganti pasangan. Nah, untuk saat ini juga kita punya imunisasi untuk mencegah demam berdarah atau virus dengue. Sekarang di Bandung, di rumah sakit banyak sekali anak-anak yang tertular oleh demam berdarah. Penyakit demam berdarah ini gejala klinisnya biasanya ada demam, nyeri kepala, nyeri otot, nyeri sendi. Biasanya terjadi penurunan dari jumlah trombosit dan peningkatan hematokrit atau kekentalan darah. Komplikasi dari DB ini bisa menyebabkan perdarahan, shock, radang pada otak, bahkan sering menyebabkan juga kematian. Nah, sekarang kita lihat rekomendasi dari dokter anak untuk imunisasi. Pada anak yang baru lahir, biasanya kita kasih imunisasi hepatitis B dan polio. Kemudian berikutnya bila anak kontrol, yaitu umur 1 bulan, kita kasih BCG. Imunisasi BCG ini untuk mencegah TBC. Kontrol berikutnya kita kasih imunisasi difteri, tetanus, dan pertusis. Di sini bisa kita lihat ada yang imunisasi yang cukup sekali, misalnya BCG, tetapi ada imunisasi-imunisasi yang harus diulang. DPT itu harus diulang, HIB harus diulang, pneumokokus juga ada ulangannya. Kemudian ada rotavirus itu juga ada yang 2 kali atau ada yang 3 kali. Ada virus influenza, kemudian MMR atau campak, penyakit Japanese encephalitis, cacar air, hepatitis A, tifus, human papillomavirus, dan dengue. Ini adalah jadwal-jadwal imunisasi yang direkomendasikan oleh dokter anak Indonesia. Sebaiknya nanti ibu-ibu punya nih ini bagan-bagan ini supaya penting untuk anak-anak atau cucu-cucu kita. Nanti bisa dilihat ini imunisasi ini terus berlangsung dari mulai lahir sampai umur 18 tahun. Jadi harus betul-betul lengkap supaya kita bisa terhindar dari penyakit ini. Nah, kalau imunisasi dasar biasanya bisa didapatkan di puskesmas atau posyandu, bahkan sekolah-sekolah juga bisa ada yang imunisasi-imunisasi yang kita sebut program BIAS. Bulan imunisasi anak sekolah, ada kelas 1 SD, kelas 2 SD, dan ada kelas 5 SD, nanti ada vaksin-vaksin yang bisa dilakukan di sekolah. Nah, imunisasi ini juga ada efek sampingnya, walaupun pasti efek sampingnya itu ringan, yang kita sebut KIPI. KIPI itu kejadian pasca imunisasi. KIPI-nya biasanya sih ringan, yaitu reaksi ringan lokal di tempat penyuntikan, biasanya ada nyeri, ada reaksi bengkak, atau juga ada reaksi umumnya, misalnya ada demam, ada alergi. Ini bisa dilihat dari gejala, tindakan, dan keterangan apa-apa yang perlu dilakukan bila terjadi KIPI. Kejadian pasca imunisasi atau efek-efek samping dari imunisasi bisa kita lihat, bisa jadi pembekakan dan lain sebagainya ini. Nanti saya share ininya. Nah, kita lihat setiap tahun 3 juta kematian dapat dihindari dan sekitar 750.000 anak terlindungi dari kecacatan akibat vaksinasi. Jadi kita bisa bayangkan betapa pentingnya imunisasi ini harus dilakukan pada anak-anak dari umur 0 sampai 18 tahun. Nyoba nggak di imunisasi anak orang Sunda Madura itu meninggal. Oh, iya. Nah, sebagai kesimpulan, vaksinasi sejarah mencatat bahwa beberapa penyakit kekebalan imun. Iya, alasannya apa dia? Ya, dia bisa diatasi atau dimusnahkan dari muka bumi ini melalui vaksinasi. Misalnya cacar air, dulu cacar air masih banyak, sekarang cacar air sudah hilang. Dan sebagian besar polio sudah hilang dari bumi ini.
merupakan sumbangan ilmu pengetahuan yang terbesar yang pernah diberikan oleh para ilmuwan dunia. Upaya untuk meningkatkan kesehatan yang paling efektif dan paling efisien adalah dengan melakukan vaksinasi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau ada keterangan yang atau penjelasan yang kurang, mangga kalau mau bertanya. Hatur nuhun, Dok. Ya, Mangga sami-sami. baik, Ibu-ibu salihah semuanya barangkali ada yang mau ditanyakan, silakan untuk raise hand ya. Ada satu yang sudah raise hand, Ibu Imas Ebnur. Mangga Bu, silakan. Mangga. Mangga Bu Imas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Dokter, ilmunya luar biasa. Nuhun. Yang pertama berkaitan dengan penjelasan imunisasi itu belum disampaikan terkait dengan apakah hanya penyakit itu atau penyakit lain. Kemudian ada berita mencengangkan di Surabaya ada 320 anak terkena penyakit diabetes. Dan ditegaskan oleh Fakultas Kedokteran UI bahwa diabetes pada anak bukan karena keturunan. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana ikhtiar yang optimal supaya anak tidak terkena diabetes? Tentu orang tua juga jangan sampai terkena. Itu Bu Dokter. Kemudian, apakah imunisasi yang dimaksud itu termasuk diabetes atau hanya penyakit-penyakit tertentu? Yang terakhir, bagaimana ikhtiar kita sebagai orang tua agar anak memang bebas dari segala macam penyakit. Yang sebelum saya salam ada usul tentu melalui ID kepada pemerintah, juga tentu disampaikan kepada DPR RI, kemudian lewat Menteri Kesehatan, bagaimana supaya mengatur dan memberikan aturan yang tegas kepada Menteri Kesehatan, tentu kepada semua pihak yang terkait, dalam hari ini juga pengusaha, supaya tidak memproduk makanan atau minuman yang mengandung penyakit, termasuk di dalamnya adalah penyakit diabetes. Hatur nuhun Bu Dokter cantik, hatur nuhun Teh Ella dan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dok, Hatur nuhun Ibu. Ya. Dok, Baik, punten sebelumnya ini belum di stop share ya Dok ya, materinya. Oke, sudah Dok. Mangga silakan Dok. hatur nuhun pertanyaannya. Pertama, penyakit-penyakit apa saja yang bisa dicegah dengan imunisasi. Tadi sudah saya jelaskan banyak penyakit-penyakit yang sudah dapat dicegah dengan vaksin. Nah, untuk diabetes memang belum ada vaksinnya. Kita tidak punya vaksinasi untuk mencegah penyakit diabetes. Diabetes ini bisa ada dua sebab ya. Pertama ada faktor genetik dan yang kedua juga ada faktor di luar genetik yaitu dari lingkungan. Salah satunya dari makanan itu Ibu, dari makanan-makanan yang sekarang sering beredar yang terlalu banyak dengan gula atau bahan-bahan pengawet seperti itu. Dan untuk saat ini untuk vaksinasi untuk diabetes ya belum ada. Jadi kita harus menjaga pola hidup sehat. Seperti itu. Hatur nuhun Dok. Terima kasih. Ya. Barangkali selanjutnya dari PC Muslimat NU Pangandaran, siapa yang mau bertanya ya? Enggak.
Ini Kalau buka. tidak ada, saya nambah boleh? PC Muslimat Tenu Pangandaran sudah raise hand, tapi barangkali belum siap, maka saya kembalikan kepada Ibu Imas, Bu Haja Imas, mangga. Ya. Dokter. Oh, double. Oh, ini sudah, ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Bu Dokter. Hatur nuhun, terima kasih. Saya dari PC Pangandaran mau bertanya, karena saya alhamdulillah kalau di Pangandaran begitu vaksin udah biasa di posyandu, alhamdulillah pada mengerti semua ibu-ibu muslimat. Saya mau bertanya, dikarenakan ini saya membawa jemaah haji, mau tanya vaksin meningitis kan kalau buat umroh sekarang tidak ada kan, kalau di haji tetap masih ada. Itu masyarakat ada yang nggak mau, ada yang mau kalau vaksin meningitis buat haji karena dikarenakan alasannya suka sakit keras. Dan yang kedua, saya belum paham ada vaksin rubio. Itu apa vaksin rubio, kepentingannya untuk jemaah haji? Kami mohon arahannya dari Ibu Dokter, karena kan ini ada yang belum vaksin rubio. Jadi kami mohon sekali diterangkan biar kami bisa menerangkan pada jemaah haji. Hatur nuhun, terima kasih Ibu Dokter. Kami ditunggu arahannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Ibu pertanyaannya. Pertama mengenai vaksin meningitis. Dulu memang untuk umroh apalagi haji diwajibkan untuk diberikan vaksin meningitis. Tetapi sekarang katanya umroh tidak perlu. Sebetulnya kalau secara ilmu kedokteran, baik umroh maupun haji divaksin saja Ibu, karena di sana itu kan banyak orang. Kita tidak tahu nih penyakit-penyakit yang bisa menyebarkan orang-orang di sekeliling kita yang akan membawa virus-virus itu ya Bu ya. Jadi sebaiknya walaupun kita umroh, kalau saya tetap menganjurkan untuk divaksin, lebih baik mencegah ya. Haji apalagi umroh juga kan banyak sekali, bukan haji aja yang penuh orang gitu ya Bu ya. Walaupun dari pemerintah tidak mewajibkan lagi, tapi kalau dari sisi kedokterannya saya lebih setuju untuk divaksin. Mengenai flu bio juga itu penyakit flu virus ya Bu. Ya kita kan kalau naik haji atau umroh pulang-pulang tuh kebanyakan semua akan batuk pilek gitu. Jadi sebaiknya sih vaksin Bu, untuk lebih menjaga kesehatan kita seperti itu. Ya perlu saya ketahui vaksin influenza itu bisa dikasih dari anak umur 6 bulan Ibu. Jadi pada bayi-bayi umur 6 bulan kita sudah bisa memberi vaksin influenza. Kalau anak umur dari 6 bulan sampai 9 tahun dikasihnya itu 2 kali Ibu. Kalau sekarang dikasih, bulan depan dikasih kembali. Dan harus diulang tiap tahun. Tiap tahun harus diulang gitu. Kalau anak umur 9 tahun ke atas, vaksin pertamanya cukup sekali dan diulang juga tiap tahun. Kenapa vaksin influenza itu harus diulang tiap tahun? Karena virus influenza itu bermutasi terus. Jadi sebaiknya sih kalau untuk umroh ataupun haji, selain vaksin meningitis, juga disertai dengan vaksin influenza. Begitu Ibu. Ya. Kami ucapkan terima kasih banget. Ella, terima kasih atas bimbingannya dari PW. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Salajengnya dari Ibu Pipi Silvia, Panawangan Ciamis. Mangga silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Dokter mau tanya, kan di sekolah dasar suka divaksin, terus lagi pilek atau flu, boleh itu dikasih vaksin buat anak yang sedang lagi flu atau pilek?
Terima kasih Ibu pertanyaannya. Jadi kalau misalnya anak dengan batuk pilek yang ringan ya Bu ya, yang ringan, itu bukan halangan untuk tidak diimunisasi. Kecuali kalau anaknya disertai panas. Kalau anaknya panas, sebaiknya imunisasi ditunda. Tetapi kalau batuk pilek yang ringan, bukan halangan untuk kita imunisasi. Seperti itu Ibu. Karena anak-anak itu kan batuk pilek berulang ya Ibu. Kalau misalnya vaksinnya ditunda terus, malah akan penyakit yang berat akan timbul. Seperti itu Ibu. Terdengar suara saya? Ya, jelas dok. Ya. Alhamdulillah, hatur nuhun dok dan Bu Pipi, semoga sudah terjawab pertanyaannya. Barangkali tadi Bu Haja Imat ada yang masih mau ditambahkan Bu Haja? Enggak? Kasih. Saya sangat terkesan apa yang Bu Dokter sampaikan berkaitan dengan soal imunisasi. Selain imunisasi anak, mohon dijelaskan juga imunisasi buat orang dewasa. Tadi kan akan haji umroh, kita disuntik. Apa saja yang bisa diimunisasi dengan adanya berbagai macam penyakit ini dokter, supaya kita juga umpamanya kan ada katanya boleh suntik supaya kita kebal penyakit A, B, C dan seterusnya. Itu untuk orang dewasa apa saja yang bisa kita menyuntik diri, maksudnya datang ke dokter untuk disuntik supaya kebal dari berbagai macam penyakit dan penyakit apa saja yang bisa kita untuk berimunisasi gitu. Nah, ini yang kedua pertanyaan kepentingan gitu. Makanan apa saja yang dibolehkan untuk orang yang diabetes? Saya nggak diabetes kalau saya gitu. Nah, tapi banyak pertanyaan khususnya keluarga gitu. Katanya semangka nggak boleh, kemudian apalagi nggak boleh. Apa saja yang boleh dan apa saja yang tidak boleh? Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Vaksin-vaksin yang untuk orang dewasa ya Ibu, misalnya nih vaksin influenza, boleh. Vaksin hepatitis A, boleh. Hepatitis B, vaksin tifus, vaksin DB, demam berdarah itu bisa Ibu, tetapi kalau demam berdarah itu dari umur 6 tahun sampai 45 tahun baru penelitiannya. Jadi kalau sekarang nih anak-anak kita yang sudah umur 6 tahun atau ibu-ibu yang belum 45 tahun itu bisa divaksin DB. Kalau vaksin tifus itu ya bisa orang dewasa juga, hepatitis A, hepatitis B, influenza, seperti itu Ibu. Ya. Ya. Nah, kalau mengenai diabetes Ibu, diabetes itu ya penyakit kan yang kadar gulanya yang meningkat. Jadi kita harus hati-hati saja yang makanan-makanan yang mengandung kadar gula yang berlebihan seperti itu Ibu. Oh iya. Ya, kadar gula yang berlebihan ya kita harus hindari karena penyakit makanan-makanan yang sekarang itu banyak sekali yang mengandung gula yang berlebihan seperti itu Ibu. Yeah. Juga bahan-bahan pengawet junk food tuh yang seperti itu yang tidak sehat lah. Nah, oh ya, untuk anak-anak kecil ya Ibu ya, untuk bayi-bayi yang mungkin untuk anak atau cucunya, yang sekarang itu yang kita harus hindari itu mengenai masalah stunting, yaitu anak yang pendek. Nah, makanan apa yang penting untuk anak-anak bayi setelah MPASI? Yang penting itu protein hewan Ibu yang kita harus tingkatkan. Misalnya ikan, telur, daging, susu, nah seperti itu. Jadi untuk anak-anak yang masih punya anak-anak balita, sebaiknya ditekankan untuk memberi makanan yang mengandung protein hewan. Seperti itu, untuk mencegah stunting. Kalau masih ada waktu, satu lagi dokter, ini pertanyaan pesanan. Ya. Banyak teman-teman saya yang gendut gitu. Bagaimana supaya makannya tetap biasa tapi stabil badannya? Olahraga Ibu.
Apa harus nggak makan nasi gitu? Kita kan Oh orang enggak, tetap makan harus 4 sehat 5 sempurna. Ada karbohidrat, ada protein, lemak, semua juga kan dibutuhkan oleh tubuh Iya. kita. Kan Dibutuhkan. Jadi, ada diet karbo itu dokter, ya, makannya itu ya, ya makan karbo, tapi makannya itu yang mengandung lemak. Bagaimana menurut dokter? ya pokoknya asal seimbang, Ibu. Seimbang. Makanan yang kita asupkan kan asupan karbohidratnya segini, proteinnya, lemaknya harus seimbang, tidak boleh berlebihan. Satu, ada standar-standarnya. Yang kedua ya kita harus olahraga gitu, Ibu. Iya, jadi Ya. diet karbo yang selama ini terkenal dan banyak dipakai oleh banyak orang itu kurang bagus ya dokter? Ya, karbo tetap harus kita konsumsi. Tidak boleh kita tidak mengkonsumsi karbohidrat, Ibu. Semua harus kita ini asalkan sesuai dengan standarnya aja. Ya, Ya. terima kasih. Sama-sama, Ibu. Hatur nuhun atas pertanyaan-pertanyaannya, juga terima kasih Dok atas jawabannya, alhamdulillah. Barangkali ada lagi yang mau bertanya? Ya, ini dari Pangandaran, satu lagi. Pangandaran satu lagi, mangga. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Ketua PAC di Pangandaran, Kabupaten Pangandaran. Atur nuhun ka Ibu anu parantos. Ngawartosan sareng bade ngawalan. Aya patarosan, aya nu bade ditaroskeun perkawis balita. Ada balita yang lemah dari waktu lahir, selalu tidur, terus sekarang udah agak besar, 7 bulan kurang lebih. Matanya seperti ngantuk seperti itu, layu, sayup gitu. Terus lidahnya keluar, kadang-kadang keluar lidahnya. Nah, itu penyakit apa? Terus gejalanya dari mana? Pertumbuhannya nanti seperti apa? Mohon penjelasan dari Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Mengenai anak yang lemah atau yang tadi disebut lidahnya menjulur gitu ya. Saya kan harus lihat dulu seperti apa pasiennya. Tapi kalau secara garis besar, anak yang lemah, kita lidahnya menjulur, terus matanya sayu, apakah itu bukan Down syndrome ya? Down syndrome itu kelihatan kan matanya kayak apa ya? Tipe mongolit, Ibu, mongolit. Ya, lidahnya tuh besar. Terus apa si daun telinganya itu sejajar dengan mata nih Bu ininya. Terus ada garis pada telapak tangannya itu, kalau kita kan garisnya itu miring ya, ini lurus gitu. Harus ada tanda-tandanya sih kalau Down syndrome. Saya harus lihat pasiennya, nggak bisa lihat apa mendiagnosa tidak memeriksa Bu. Harus dibawa. Ya, ataukah apakah anaknya bisa jalan atau tidak? Mungkin ada CP yang kita sebut cerebral palsy. Tidak bisa saya mendiagnosa tanpa memeriksa Ibu. Kemungkinan aja ini kemungkinan ada suatu Down syndrome atau penyakit yang kita sebut cerebral palsy atau penyakit-penyakit yang lainnya Bu. Ya sudah, terima kasih Bu Dokter. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi baiknya dibawa ke puskesmas aja Bu supaya dapat ditangani lebih awal. Kalau anak sudah dibawa ke puskesmas, katanya harus dibawa ke dokter khusus, kata dari puskesmas. Oh, dari puskesmasnya. Ya, harus ada pemeriksaan penunjang lainnya Bu.
Akibat dari apa itu? Akibatnya tergantung itu kelainannya apa. Kalau misalnya nih Down syndrome itu kan bawaan ya Ibu. Ibunya muka apa misalnya nih maaf kurang gizi atau kecenderungan untuk udah terlalu tua untuk punya anak gitu Bu, bisa juga sebagai faktor pencetusnya. Bukan stres, bukan terus nantinya kebesarannya seperti apa? Kalau sudah besarnya seperti apa? Secara ininya juga akan terhambat terus tumbuh kembangnya Bu. Kalau tidak ditangani lebih dari awal, tumbuh kembangnya akan terganggu Ibu. Ya, terima kasih penjelasannya Bu Dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atas pertanyaan-pertanyaannya Ibu Salihah. Kemudian alhamdulillah sesi diskusi kita sudah selesai. Barangkali ada yang mau disampaikan oleh Bu Hajah Ella atau Napi badai langsung ditutup dengan doa. Enggak, gimana Bu Hajah? Ya, ada sedikit ya. Saya ingin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya hanya ingin menyampaikan terima kasih kepada Ibu Dr. Tamara Junaidi. Ya. Beliau adalah, sekali lagi, beliau adalah putri dari Bapak Haji Mahbub Junaidi. Itu adalah tokoh NU. Ya, tokoh NU pada tahun berapaan ya? Mungkin 80 mungkin. Berapa? 80-an teh. 80-an ya. 80-an. Jadi ya 70 80 ya. Ya, 80. Kalau meninggalnya beliau tahun berapa? Tahun 95 teh. 95. Iya. Itu. Jadi 95 mah udah ini atau udah ya zaman tahun 80-an berarti itu ya saya sudah melewati apa PMII ya. Ya makanya kiprah beliau itu di PBNU, kemudian sebagai ketua PWI nasional ya, Persatuan Wartawan Indonesia, ketuanya. Itu luar biasa cemerlang pemikirannya ya, sangat banyak disumbangkan untuk para kader-kader NU ya sampai sekarang. Ya dulu zaman sebagai PMI juga sebagai ketua umum PB PMI ya, pengurus besar PMI. Nah itu zaman sebelum suami saya bahkan ya, itu Pak Mahbub Junaidi itu luar biasa. Nah kemudian yang di Muslimat itu adalah ibunya Dr. Tamara, Ibu Hajah Asni Mahbub Junaidi, itu masuk di PW Muslimat NU Jawa Barat, bendahara ya, beliau bendahara. Tuh luar biasa. Saya masih ya kita semua terkesan dengan Ibu Mahbub Junaidi, luar biasa cantik, cantik Bukit Tinggi teh atau ya, Padang Bukit Tinggi ya kalau nggak salah. Itu luar biasa dengan keramahannya, dengan ketawaduannya, luar biasa pokoknya ya, sampai beliau akhirnya masih menjabat di Muslimat sebagai sudah masuk penasihat mungkin ya. Beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu terima kasih kepada Neng Dr. Tamara sebagai kadernya. Nah, ini walaupun agak dipaksa ya, tapi akhirnya dengan segala ini Dr. Tamara ini ibu-ibu sekalian sebagai Dewan Pakar Muslimat NU ya, Dewan Pakar PW Muslimat NU. Ada satu lagi adenya siapa? Neng Mira. Neng Mira ya, Neng Mira. Itu juga kami mintakan juga untuk di Muslimat tapi belum memberikan waktu barangkali ya, masih kesibukan. Kalau beliau berkiprahnya di bidang ekonomi ya, Neng Mira itu di Jakarta lagi. Nah, jadi terima kasih Neng Tamara atas sumbangsi sebagian kecil dari ilmunya ya. Tentu ilmu kedokteran itu ilmu yang bagi kita ini awam sekali,
Ya, tapi kan itu satu kepentingan karena menyangkut kehidupan kita dan keluarga kita, utamanya masalah vaksinasi ini, imunisasi ini ya. Dulu Muslimat NU bahkan ketika kami ini masih di Fatayat NU itu kami melaksanakan program Bina Balita kalau dulu istilahnya di Fatayat NU itu. Saya dengan Teh Imas, ya, Teh Imas Basito. Nah, bahkan sebelum dengan Teh Imas, saya masih sebagai sekretaris Muslimat NU Jawa Barat. Yang ketuanya adalah Ibu Hajayi Sa'diyah Musaddad. Itu melaksanakan program Bina Balita kerjasama dengan UNICEF. Itu tahun 86. Dari tahun 86 sampai berapa kerjasama dengan UNICEF. Ya, sangat terstruktur dalam arti sistematis. Ini bukan kasus, tapi ini penanganannya luar biasa. Berdampak juga sangat positif ke masyarakat, yaitu para keluarga muslimah Fatayat NU waktu itu ya, itu alhamdulillah terselamatkan ya dengan adanya kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh keluarga besar Nahdlatul Ulama, dalam hal ini Fatayat NU. Nah, kemudian setelah di Muslimat juga demikian, karena imunisasi ini berkelanjutan terus selama anak masih ada di bumi ini ya. Maksudnya usia anak ini itu diwajibkan mendapatkan imunisasi gitu. Jadi alhamdulillah Muslimat NU juga bekerja sama dengan MCCI Amerika ya, Millennium Challenge Corporation Indonesia. Jadi ini kerjasamanya tentu dengan Amerika. Nah itu 3 tahun. Kemudian setelah itu Gavi Global Global hilap deui. Pokoknya Gavi itu Swedia kalau nggak salah ya, Swedia. Itu lebih lama lagi. For vaksin Global Gavi Global hilap deui nanti naon ya. For vaksin immunization kalau nggak salah nih ya, atau internasional hilap deh ya, karena udah agak lama ya terlipat dengan berbagai masalah persoalan yang kita hadapi. Nah, alhamdulillah dengan program Gavi ini juga kita bisa melaksanakan program ini dengan insya Allah dengan memang sudah dilewati, sudah sebaik-baiknya ya, dan karena itu bisa meningkatkan cakupan imunisasi di Indonesia ya gitu, alhamdulillah. Nah setelah itu saya kira setelah Gavi ada berapa tahun ya, 5 tahunan mungkin, 3 tahun plus 2 tahun. Nah itu sudah tidak ada lagi. Nah insya Allah mudah-mudahan bukan berarti ke depan kalau sudah tidak ada lagi lalu tingkat kesehatan anak jadi menurun, ya insya Allah mudah-mudahan tidak. Karena apa? Pengetahuan imunisasi ini akan terus-menerus kita dapatkan, ya walaupun tidak melalui Muslimat NU gitu kan, itu tapi sudah lebih merata, alhamdulillah ya, alhamdulillah. Nah tapi tetap di antara yang kita hadapi sekarang ini perlu Bu Dokter Tamara juga ketahui bahwa di antara masyarakat itu masih saja ada ya yang dalam tanda petik anti terhadap imunisasi. Nah itu karena karena masih punya anggapan bahwa itu adalah haram dan sebagainya. Ya. Tapi di kalangan kita, insya Allah di kalangan kita ya itu sudah bisa ditembus ya dengan berbagai cara pendekatan yang sebaik-baiknya, bahkan sampai ajengan ustadz juga diterjunkan untuk bisa lebih memberikan wawasan pada keluarga yang masih berpendapat bahwa imunisasi itu adalah haram gitu. Karena apa? Karena ya bahan-bahannya ada
tercampur dengan bahan-bahan yang haram gitu. Nah, tapi alhamdulillah insya Allah kita ini semua di kalangan NU insya Allah sudah bisa menerima semuanya ya, dalam arti bukan udah paham, maksudnya sudah memahami, karena kita sudah berpedoman kepada pendapat dari atau fatwa dari MUI bahwa imunisasi itu adalah imunisasi pada anak itu diperbolehkan ya, bahkan bisa jatuh kepada diharuskan apabila itu adalah untuk menunjang kesehatan dan terutama mencegah penyakit, bahkan akan menjadikan kematian. Maka itu jatuhnya kepada harus ya. Kalau harus dalam hukum Islam kan wajib. Nah, ini enggak memakai istilah hukum Islam, jadi memberikan imunisasi pada anak itu adalah diharuskan untuk mencegah terjadinya penyakit-penyakit menular pada anak, bahkan bisa sampai mematikan. Nah, insya Allah ini semua kita semua sudah memahami, alhamdulillah. Nah, tinggal mungkin sekarang karena perkembangan ilmu, Neng Dokter Tamara tadi itu ada tambahan-tambahan apa istilahnya, beberapa penyakit yang belum tadi udah dijelaskan cuman selintas ya gitu. Apalagi tambahannya, kalau dulu kan hanya sampai 9 bulan itu hanya beberapa yang pokoknya ya dari yang dasar teh. Yang dasar ya, iya yang dasar. Ya yang tambahannya itu kita sudah nggak dapat lagi ilmunya tentang itu. Jadi betapa pentingnya, makanya sekarang diingatkan oleh Dokter Tamara. Hatur nuhun pisan. Makanya harus share ilmu itu kan dari berbagai keahlian ya. Di sini kita punya ahli Dokter Tamara. Seperti sepele, imunisasi padahal itu adalah sangat penting ya, karena diberikan juga untuk anak sebagai generasi kita ke depan. Ini harus sehat, tidak boleh terjadi masalah-masalah yang sekarang sedang kita galakan, yaitu stunting. Nah, kalau stunting itu juga jangan sampai terjadi dulu stunting, tapi kita berupaya untuk supaya tidak terjadi stunting dari sekarang gitu ya. Kalau sudah terjadi stunting itu tidak bisa dihindari. Jangan sampai nanti ada zero stunting, new stunting ya. Itu kita harus mencapai itu. Nol untuk stunting yang baru gitu. Nah, Ibu-ibu sekalian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dokter Tamara ya. Mudah-mudahan betah di Muslimat ya. Maksudnya walaupun baru satu kali ini diminta waktunya. Nanti maksudnya jangan lagi menolak apabila ada permintaan di waktu yang lain ya, Neng Dokter ya. Insya Allah teh. Ya. Jadi yang jadi narasumber di ini adalah betul-betul luar biasa bagi kita semuanya. Itu para pakar Muslimat NU tuh cita-cita saya dari semenjak awal, pokoknya harus tampil dalam arti betul-betul berkontribusi dari segi khusus spesifikasi keilmuannya, dari kepakarannya gitu ya. Nah, seperti itu. Alhamdulillah. Ibu Dr. Imas juga adalah dewan pakar kita, yaitu luar biasa dia ya. Nanti belum tambah lagi nanti ya, kepakarannya juga untuk kita semuanya kita masih tunggu. Dan besok itu adalah pakar Muslimat, itu di bidang kedokterannya ini masih rada langka ya, dalam arti itu luar biasa, itu keilmuannya tentang ahlinya juga spesial forensik ya, SPF itu, kemudian DSM, jadi ahli DNA. Besok insya Allah Profesor Dr. Hajah Raden Yoni Fuadah Sukriyani, spesial forensik, dan DSM gitu ya, gelarnya saya nggak ngerti pokoknya mah. Nah itu insya Allah besok menutup acara, dalam arti menutup acara Safari Dakwah Ramadan kita kali ini, tahun ini baru diadakan. Terima kasih kepada semuanya ya, bidang dakwah utamanya Ibu Koordinator, Ibu Dr. Hajah Eis, atur nuhun Neng Iva yang memfasilitasi IT-nya. Ini kan bukti daripada kita
penjelmaan atau perwujudan dari tema kita waktu konferensi wilayah ya, yaitu Muslimat NU harus melek digital gitu. Sudah merambah ke digital. Nah, inilah buktinya salah satu ini. Bahwa kita sudah harus belajar lagi mana ini kita bisa tatap muka seperti ini dengan se-Jawa Barat, tapi tidak harus keluar uang. Ya, yang penting ada laptop atau ada HP. Alhamdulillah. Kita dapatkan ilmu yang gratis ya daripada pakar yang luar biasa. Hatur nuhun sekali adik sadayana. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hatur nuhun Dr. Tamara Hanum Junaidi SPAMK, hatur nuhun atas waktunya juga atas ilmunya yang alhamdulillah memberikan pencerahan kepada kita semua dan mengingatkan kembali bahwa memang imunisasi itu sangat penting ya Dok ya untuk mencegah penyakit-penyakit berat dan berbahaya di kemudian hari. Mudah-mudahan generasi penerus kita nanti anak cucu diberikan kesehatan yang maksimal ya Dok ya dari dari manfaat imunisasi ini. Baik, terima kasih semuanya. Kemudian selanjutnya sudah kita sampai di penghujung acara ya Ibu-ibu semua. Jadi hari ini alhamdulillah kegiatan Safari Dakwah Ramadan Online sudah selesai di pukul 11:06. Oleh karena itu, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ibu Hajah Epon Faridah Hani SPDI dari PC MNU Kabupaten Ciamis. Mangga Bu Hajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunajjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da al-mamat wa ala alihi wa sahbihi bi'adadi ma fi 'ilmik. Bismillahi ma syaa Allah la yasriqul khaira illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah la yasrifus su'a illa Allah. Bismillahi ma syaa Allah ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahi ma syaa Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa 'ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Hadha du'auna kama amartana fastajib lana kama wa'adtana innaka la tukhliful mi'ad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin, Amin. amin ya Rabbal Alamin. Hadirin yang berbahagia, kami ucapkan terima kasih atas partisipasi dan perhatiannya selama acara ini berlangsung. Semoga kita senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan, dan kebahagiaan. Dan jangan lupa besok kita masih bisa kembali berkumpul dalam forum yang penuh berkah ini. Mari hari ini kita tutup Safari Dakwah Ramadan Online dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.